Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya selaku tutor matematika dasar 2A ingin membahas materi-materi terkait dengan UTS yang akan kita ujian besok. Udah siap semua belum ini? Siap. Insya Siap, Allah. Insya Allah siap. Ya. Nah, soal nomor 1 dulu ya, yaitu yang A. Tentukan hasil turunan atau integral yang melibatkan fungsi transenden pada soal-soal berikut. Yang A, misalkan Y sama dengan ln X kuadrat plus X. Tentukanlah dy per dx atau turunan dari nilai Y. Nah, di sini kita tahu ya sifat bahwa Y sama dengan ln X kuadrat plus X. Nah, kita tahu bahwa dy per dx dari ln U, anggap aja ln U, maka dy per dx-nya adalah 1 per U dikali U aksen. Nah, di sini U-nya adalah ini ya. U sama dengan X kuadrat plus X. Maka Y kan sama dengan ln dari X kuadrat plus X nih. Kedua ruas kita kali dengan D per DX. Ini Y. Terus yang ruas kanannya juga D per DX dikali dengan ln X kuadrat plus X. dy per dx. Nah, ini kembali nih ke sifat ini tadi nih. U-nya 1 per U-nya tadi apa? U. U. Berarti 1 per X kuadrat plus X dikali U aksen. Nah, ini diturunkan. Yaitu X kuadrat. Diturunkan jadi 2X. Nah, jadi 2X. Kalau yang X diturunkan jadi 1. Jadi plus 1. Maka dy per dx-nya adalah 2x plus 1 dikali 1, yaitu 2x plus 1 per U-nya tadi, yaitu X kuadrat plus X per X kuadrat plus X. Jadi nilai dy per dx sama dengan 2x plus 1 per X kuadrat plus X. Nah, di sini poin pentingnya tuh ingat aja rumus ini nih. Nah, lanjut ya. Ada yang ditanyain nggak nih? Kenapa kok harus dimisalkan?
Lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Udah ya, lanjut ya ini. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Bang. Oke, yang B. Lanjut, Bang. Nah, ini sorry ya, ini harusnya integral sin X per cos X dx. Integral sin X per cos X dx sama dengan berapa? Dalam integral kita tahu kalau integral 1 per X itu adalah ln mutlak X. Begitupun integral 1 per U du itu sama dengan ln mutlak U plus C. Udah ada plus C-nya ya, lupa plus C. Nah, ini kita mau ngebuat bahwa di dalam suatu integral itu harus ada satu per variabel, entah itu X atau per U. Nah, di sini yang harus kita misalkan yaitu yang cos X. Kenapa? Karena kalau kita misalkan cos X-nya itu sama dengan U, dia jadi gini. Sin X per U dx. Nah, gini kan? Iya, Bang. Jadi ini udah mirip nih sama yang ini nih. Nah, gimana kita biar sin X-nya itu ulang? Ini seperti aturan rantai ya. Kalau tadi kita misalkan cos X itu U atau U sama dengan cos X, maka turunan dari cos X yaitu du turunan U atau turunan cos terhadap nilai X atau dx. Turunan dari cos X itu apa coba? Min sin X. Negatif sin X ya? X. Negatif sin X. Nah, jadi yang ini itu tadi berubah. Jadi gini nih. Integral sin X per U. Nah, kalau du per dx sama dengan minus sin X, maka dx itu sama dengan du per minus sin X. Ini pindah ruas ya, dx-nya yang ini ke sini jadi dikali, terus sin X-nya ke bawah jadi dibagi. Nah, sudah mau ditulis dulu nggak? Lanjut ya. Nah, tadi kan kita sampai integral sin X per U. Nah, ini ada dx-nya. Dx-nya ini kita ubah jadi ini. du per minus sin X. Ya, jadi ini adalah integral sin X du per minus sin X. Nah, ada yang bisa dicoret nggak ini? Sinnya, Bang. Sinnya, Bang, sinnya. Nah, sinnya bisa ya dicoret ya. Karena ini sama aja kayak Bisa, Bang, bisa. sin X per sin X kali du. Pada minnya yaitu du. Sinnya dicoret. Jadi minusnya itu bisa pindah ke depan integralnya. Karena minus itu sama aja dengan minus 1. Jadi kalau udah dicoret berarti tinggal apa nih? 1 per U, Bang. Du. 1 per U du. Nah, integral dari 1 per X dx itu adalah
ln mutlak X plus C. Berarti di sini kalau integral 1 per U du berarti apa jadinya? Ln U bang. Plus C. Ln mutlak U plus C ya. Nah, ini jadi minus ln mutlak U. Nah, C ini bisa dikali dengan minusnya. Tapi di akhir C ini harus kita misalkan dengan minus C itu harus dimisalkan dengan C. Jadi dalam integral itu minus ln mutlak U dia harus plus C. Gitu. Tadi kita misalkan U itu apa coba? U. Cos X ya. Iya bang. Berarti ini sama aja kayak minus ln U tadi cos X plus C. Nah, kalau di UTS atau besok kan ada apa namanya kuis offline-nya. Jadi kita harus jadi itu buat kesimpulan. Jadi integral dari sin X per cos X dx adalah negatif ln cos X plus C. Di sini ada yang mau ditanyain nggak? Kenapa kok harus cosnya nih yang misalkan U, kenapa nggak sin X gitu? Kenapa bang? Kok kayak gitu? Ada nggak? Apa udah cukup? Belum bang. Tolong jelasin bang. Kan harus integral sin X per cos X dx. Kan ini fungsi transenden ya dalam kasus transenden. Di mana ini berkaitan dengan integral 1 per X dx. Nah, kalau integral 1 per X dx itu sebenarnya nggak bisa. Jadi kita buat jadi ln mutlak X. Nah, di sini kita harus ngebuat bahwa integral ini tuh dalam bentuk transenden atau 1 per. Nah, gimana caranya? Integral sin X itu kan sin X per cos X ini. Sama dengan integral dari sin X dikali 1 per cos X dx. Nah, ini sama aja ya. Cuman beda kasus. Nah, kita harus nih buat yang jadi kita misalkan cos X-nya itu adalah U. Nah, kalau ada sin X per U dx, ini belum bisa ya, karena kita mau ngintegralin U, tapi di sini tertera kita integralinnya terhadap dx. Ya, jadi kita harus membuat dx-nya itu sebagai du dengan cara menurunkan hasil dari permisalan kita, yaitu U sama dengan cos X, kita turunin U jadi du per dx min sin X. dx-nya ini bagi pindah ke kanan jadi kali, jadi du sama dengan sin X dx. Sin X-nya ini jadi dari kali jadi bagi du per sin X sama dengan dx. Nah, nanti dx-nya ini kita ubah ke sini biar sama kayak ini. Gimana? Ada yang masih ditanyain lagi atau enggak? Atau mau lanjut ke soal selanjutnya? Lanjut bang.
Lanjut. Lanjut bang, Oke, lanjut bang. ya. Nah, ini soal nomor 2. Ini sebenarnya ada integralnya. Integral dari 5x pangkat x dx. Di integral kan kita ada 2 cara tuh. Ada integral substitusi, di mana integral substitusi itu misal ada fx dengan dx, dengan gx, dx, di mana pangkat dari fx itu pangkatnya lebih dari pangkat dari gx. Begitupun sebaliknya. Nah, kalau ini kan yang dari 5x pangkat x-nya itu 1. Dari pangkat x pangkat x-nya itu 1. Nah, maka dibuatlah dia, yaitu ada teknik pengintegralan kedua, yaitu teknik parsial. Nah, di teknik ini kita ada rumusnya. Integral U dv itu sama dengan U dikali V minus integral V du. Ini jangan sampai lupa ya, karena pasti keluar ini. Integral 5x pangkat x dx. Berarti kita harus membuat permisalan U sama dv. Mana yang sebagai U, mana yang sebagai dv. Nah, makanya di sini ada peraturan I L A T E, yaitu I dari inverse, L dari logaritmik, A dari aljabar, T dari trigonometri, E dari eksponen. Yang dimisalkan itu yang paling atas urutannya, yang harus dimisalkan U paling awal. Berarti ini adalah bentuk 5x itu aljabar, dan pangkat x ini kan dia eksponen ya. Ya bang. Nah, ini eksponen. Berarti yang mana nih yang harus dimisalkan U? Yang 5x. Yang 5x, karena 5x aljabar, sedangkan pangkat itu eksponen. Nah, integral 5x pangkat x dx, misal U sama dengan 5x dan dv sama dengan pangkat x. du turunan dari 5x apa nih? 5. Nah, 5 dx gini ya. Ini kan dv adalah pangkat x. Kalau kita mau nyari nilai v, berarti diapain? Yaitu diintegralin kedua ruas. Integral pangkat x. Nah,
integral dari E pangkat X sama dengan integral dari X, Pak. Yaitu E pangkat X itu sendiri. Jadi dia nggak berubah nih. Berarti dia integral dari dv yaitu P. Integral dari E pangkat X tadi apa? E pangkat X. Ya, benar. E pangkat X. Jadi kita udah bisa nih masukin ke rumusnya. Integral U dv sama dengan U dikali V minus V dikali DU. Nilai U-nya tadi apa? U-nya 5X. 5X. 5X ya. V-nya E pangkat X. E pangkat X. Negatif integral dari V E pangkat X. Nah, DU-nya tadi berapa nilainya? 5DX. Nah, 5 DX. 5X dikali X. Terus dikali E pangkat X minus integral E pangkat X. 5 itu koefisien. Kalau koefisien dia bisa maju ke depan integral. Jadi ini negatif 5 integral E pangkat X dx. Jadi nilainya 5X E pangkat X minus 5. Nah, ini sama nih. Integral E pangkat X dx itu apa nilainya? E pangkat X, Bang. E pangkat X. E pangkat X. E pangkat X. Jangan lupa kalau ada integral tak tentu, yaitu ada tambahan plus C. Ini kita buat kesimpulan ya. Lupa. Jadi integral dari 5X E pangkat X dx adalah 5X E pangkat X negatif 5 E pangkat X plus C. Ini di SS aja dulu kalau enggak. Nah, ini juga penting ya. Ilate nih. Mana dulu yang bakalan kita misalkan jadi U. Itu biar bisa buat integral parsial ya. Gimana? Mau di SS dulu apa enggak nih? Udah di SS, Kal. Udah, Bang. Ya. Atau ada yang mau ditanyain? Jadi kalau ada yang mau SS ya. Udah paham belum? Kalau ada yang belum bisa ditanyain ya. Nah, ini teknik parsial itu digunain untuk yang nilai koefisien dari X-nya itu sama. Misalkan ini ada 5X, X-nya pangkat 1, dan E pangkat X, X-nya ada 1. Makanya kita pakai yang teknik parsial. Kalau nanti ada di sini ada X kuadrat gitu, maka kita pakai yang substitusi. Cukup? Atau ada yang ditanyain lagi? Dipakai begini. Cukup, Bang. Cukup. Lanjut ya berarti. Lanjut, Bang. Lanjut, Bang.
Lanjut ke nomor 3, yaitu integral. Itu kan solusi umum dari dy dx sama dengan 3y minus 4x y. Nah, ini namanya persamaan diferensial. Nah, gimana cara ngerjain ini? Kita buat nilai dy per dx-nya itu, dimana kalau ada dy, berarti dia harus ada variabel y. Kalau dx dia harus satu sisi dengan variabel x. Nah, soal ini dapat kita manipulasi jadi dy per dx sama dengan, ini ada yang sama nggak ini? Ada bang Y-nya. Berarti bisa dikeluarin ya nilai y-nya. Iya bang. Dia jadi y per 3 minus 4x. Nanti dia kan kalau dikali ke kali pelangi ya, sama aja. Y kali 3, yaitu 3y. Y dikali min 4, min 4xy. Nah, ada y sama di variabel y, ini ada variabel x-nya. Kita membuat jadi satu tempat. dy, karena ini perkalian dengan si 3 min 4x, kita pindah jadi dibagi. Itu sama dengan 3 min 4x. Yang ini, dx-nya ini, dari pembagian dengan dy, kita pindah ke kanan, dia jadi dikali. Kali dx gitu. Kedua ruas kita integralkan, yaitu integral dari dy per y sama dengan integral dari 3 min 4x dx. Nah, ini nih. Ini sama aja kayak integral 1 per y dy. Nah, integral dari 3 min 4x dx. Tadi di soal nomor 1 ya. Jika ada integral 1 per x dx, maka hasilnya yaitu ln mutlak x. Nah, ini di integral itu jangan sampai lupa ada mutlaknya kalau di integral. Jadi ini integral dari 1 per y dy, hasilnya Ln mutlak ln Y plus mutlak y. Nah, plus Y bang. karena kita dari variabel y, kita nggak ada c-nya. Y kan Oh. kita jadi suatu persamaan ya nanti. Nanti y sama dengan tidak titik-titik gitu ya. Jadi kita nggak ada plus c-nya. Oke bang. Nah, ini integral biasa ya. 3 diintegralin jadi apa? 3 kan X. Habis bang, kalau 3 bang. Kita integralin. Integral Jadi jadi 3x diturunin. Nah, jadi 3x min min 4x-nya diintegralin jadi min x pangkat 4. min 4 4 per X 3. kuadrat per X 3 bang. kuadrat. Gini ya. Oh iya deh. Iya bang. Iya bang. Kalau x-nya ini jangan lupa ditambah dengan plus c. Nah, lanjut. Ln mutlak y sama dengan 3x. 4 dibagi 2. Min 2. Min 2. Min 2. X kuadrat plus plus c. c. Di sini kita mau ngilangin nih. Kita kan mau buat nilai jadi y sama dengan berapa gitu. Kok ini di dalam y-nya ada ln-nya. Nah, di sini ternyata ada suatu sifat kalau pangkat ln u, dia jadi u.
Berarti di sini kedua ruas kita kali dengan E. Kita buat di pangkat E gitu. Jadi E pangkat len mutlak Y sama dengan E pangkat 3X min 2X kuadrat plus C. Nah, ini sama ya. Kayak yang ini. Dia jadi apa nih? E pangkat len mutlak Y. Mutlak Y. Jadi iya bang. Y, gini ya. Iya bang. Nah, E pangkat 3X. Yang kanan dia sama aja karena nggak ada nilai lennya. 3X minus 2X kuadrat plus C. Di eksponensial kan ada nih kalau A pangkat N min M itu sama dengan A pangkat N dibagi A pangkat M. Karena kalau dibagi kalau minus berarti dia dibagi. Kalau A dari M plus M dia jadi A pangkat M dikali pangkat M. Kalau positif dia dikali. Nah ini mutlak Y sama dengan E pangkat 3X. Nah ini negatif nih. Dibagi E pangkat 2X kuadrat. Nah ini positif berarti dikali E pangkat C. Nah ini kok masih ada mutlaknya nih. Gimana cara ngilangin mutlaknya? Cara hilangkan mutlak yaitu kita membuat jadi plus minus E pangkat 3X per E pangkat 2X kuadrat dikali E pangkat C. Integral salah Y sama dengan E pangkat 3X per E pangkat 2X kuadrat dikali E pangkat C. Ya di sini tadi karena kita habis ngilangin mutlak ada plus minus. Nah, kalau kita mau ngilangin mutlak di sini, kita di ruas kiri, misal yaitu Y, berarti di ruas kanannya ini harus ada nilai plus minus. Di sini Y sama dengan nah perkalian itu A dikali B dikali C itu bakalan sama kayak C dikali B dikali A atau sama dengan B dikali C dikali A. Di sini berarti kita bisa nulis E pangkat 3X per E pangkat 2X kuadrat plus minus dikali E pangkat C. Di sini plus minus E pangkat C kita misalkan dengan C besar. Nah, jadi di sini hasilnya Y sama dengan E pangkat 3X dibagi dengan E pangkat 2X kuadrat. Ini berubah. Jadi dikali C. Inilah hasilnya. Jadi kita buat kesimpulan nih. Jadi solusi umum dari persamaan diferensial
dy per dx sama dengan 3y min 4x y. Jadi persamaan persamaan solusi ya. Solusi umum dari dy per dx tiga y minus 4 xy adalah y sama dengan e pangkat 3x per e pangkat 2 x kuadrat dikali c. Ada yang mau di SS dulu apa enggak nih? Atau ada yang mau ditanyain? Ya, di sini maaf ya, kalau 4 saya sama kayak mirip A, ya saya kebiasaan 4 Q atau A itu sama karena kebiasaan aja. Jadi kalau ada kayak gini berarti 4 karena jarang kita misalkan variabel itu jadi nilai A. Berarti ini 4, 4, 4 gitu. Gimana? Ada yang dipertanyain nggak? Dari persamaan diferensial. Pak, lanjut aja nih, udah cukup. Cukup. Lanjut. Lanjut ya. Bang. Nah, ini nih. Mungkin ada beberapa TPP yang udah, ada yang TPP yang belum juga. Karena ini vector engine ini materi terakhir. Sama kayak matriks sih. Ini ada batasnya ya, ibaratnya kayak matriks gitu. Nah. Soal yang pertama nih, yang A. Tentukanlah nilai Kx. Kx. Ini masih 4 poin ya. Kx sama dengan K 1 min 2 min 3 2 dikali dengan X min 2 3. Ini kan kayak sama aja kayak matriks 2 kali 2 dikali dengan matriks 2 kali 1. Matriks barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Yang ini matriks barisnya ada 2, kolomnya ada 1. Nah, nanti hasilnya yaitu matriks 2 kali 1. Jadi gimana nih? 1 baris dikali kolom. Baris ini dikali min 2. dikali ini. 1 dikali min 2 Berarti min berapa? 2. Min 2. Min 2. Min 2 dikali 3 Min 6. min 6. Sekali lagi, sama lagi nih, 3 dikali min 2 6. 3 sih. ini ya, sorry. Benar. Min 3 dikali min 2 6 ya. Terus 2 dikali 3 6 juga. Min 6, min 6. Nah, maka ini yaitu min 2 min 6 berapa? Min Minus 8. 8, 6 tambah 6 12. 12. Maka
nilai KX adalah min 8, 12. Lanjut nih. K, Y. K-nya adalah 1, min 2, min 3, 2. Dikali Y-nya 1 1. sama 1. Lanjut. Baris pertama dikali ke kolom. Baris kedua dikali ke kolom. 1 dikali 1. 1. Tuh. Min 2 dikali 1. Min 2. Min 2. Min 3 dikali 1. Min 3. Minus 3. 2 dikali 1. 2. Tambah 2. Jadi hasilnya berapa nih? Min 1. Min 1 Min 1. sama min 1. Jadi nilai KX, KY-nya ada min 1 dan min 1. Dan nomor soal yang C ya, ini agak hard ya. Tentukanlah salah satu vektor eigen dari K beserta nilai eigen yang bersesuaian dengannya dan berikanlah alasan Anda. Kalau kita mau nyari vektor eigen, kita ada dua solusi, yaitu pertama kita nyari determinan dari K minus lambda dikali matriks identitas itu harus sama dengan 0. Dan A. Bukan ada yang di sini kita pakai K ya. Nih. K. Kalau di modul dia pakai A. Berarti K dikali X sama dengan lambda dikali X. Nah, yang pertama kita nyari nilai ininya dulu. K minus lambda dikali I dengan K-nya adalah 1, min 2, min 3, 2, dikurang lambda. I itu matriks identitas. Nih, matriks identitas. Sama dengan, ini kan 2 kali 2 nih, berarti 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Ini sama aja kayak 1, min 2, min 3, 2, dikurang. Nah, ini dikali. Dikali ke sini, dikali ke sini, dikali ke sini, dikali ke sini. Nanti hasilnya kayak gini kan? Lambda, 0, 0, lambda. Ya kan? Karena lambda dikali 1, lambda. Lambda dikali 0, 0. Lambda dikali 0, 0. Lambda dikali 1, lambda. Ini bisa kita langsung kurangin. Yang ini sama dengan yang ini. 1 minus lambda, karena ini dikurang ya. Terus min 2 dikurang 0. Yaitu min 2. Terus yang bawah min 3 dikurang 0, min 3. Yang ini 2 dikurang lambda, yaitu 2 minus lambda. Kita nyari determinan dari K min lambda dikali I. Tahu determinan dari ini nih. 1 minus lambda, min 2, min 3, 2 minus lambda. Kalau determinan kan A, B, C, D, misalnya ada matriks A, B, C, D, berarti determinan A kali D dikurang B kali C. A kali D minus B kali C. Ini jadinya gimana? A kali D, 1 minus lambda, dikali 2 minus lambda, dikurang minus 2 dikali dengan minus 3.
Determinannya itu harus sama dengan 0. Itu ini dikali pelangi, 1 dikali 2. 2. 1 dikali lambda, minus lambda. Minus lambda. Minus lambda dikali 2, minus 2 lambda. Minus lambda dikali minus lambda, plus lambda kuadrat. Ini min 2 dikali min 3 itu 6 ya. Min temu min, tapi di sini ada minnya lagi, berarti dia min 6. Jadi pangkat tertingginya kita taruh di depan, lambda kuadrat, min lambda, min 2 lambda, jadi minus 3 lambda, 2 dikurang 6, dia jadi minus 4. Ya, ini bisa kita faktorkan. Lambda, berapa nih faktor dari min 3 lambda? Tahu nggak? Faktornya berapa? Minus 4 sama plus 1. Sama plus 1 kan? Soalnya nanti kalau lambda dikali lambda dia jadi lambda kuadrat. Lambda dikali 1 lambda, min 4 dikali lambda, min 4 lambda jadi min 3 lambda, min 4 dikali 1 yaitu minus 4. Berarti di sini lambda minus 4 sama dengan 0, lambda plus 1 sama dengan 0. Berarti lambda sama dengan 4, lambda sama dengan 1, min 1. Ada 2 ya nilai lambda. Kita terserah nih mau pakai yang mana, karena di soal cuman disuruhnya tentukanlah salah satu vektor eigen dari K beserta nilai eigen yang sesuai. Salah satu vektor eigen. Lambda itu nilai eigen. Nah, sekarang kita nyari salah satu vektor eigen. Kita terserah mau pakai eigen yang 4 atau eigen yang negatif 1. Maunya yang mana nih? Yang 4 aja, Bang. Yang 4. Kalau kita mau nyari eigen, nyari vektor eigen, kita nyari yang rumus ini. Kayak yang ini nih. Kx sama dengan lambda kali x. K-nya yaitu adalah dari kembali K x sama dengan lambda x. K-nya tadi 1, min 2, min 3 sama 2. X-nya tuh dia dalam bentuk vektor, yaitu X1 dan X2. Nah, lambdanya kita mau pakai lambda 4. Yang di sini pakainya. Berarti ini 4, X-nya sama. X1, X2. 1 dikali X1 berapa? X1. Min 2 dikali X2. Min 2, X2. Yang ini min 3 dikali X1. Min 3x. Min 3, X1. Yang ini 2 dikali X2. Min 2 Plus plus 2x. 2 X2. Ini ya. Nah, ini juga kita kaliin. 4 dikali X1. 4x1. Jadi 4x1. 4 dikali X2. 4x2. Nah, dia jadi 4x2. Kita gunain salah satu ini aja. Yang atas ini. X1-nya pindah ke kiri. Yang 4x1-nya. Dia jadi gimana tuh? Jadi minus ya? Jadi ya. Miring di minus. Nah, ini jadi minus 4x1-nya di minus 4x1 min 2x2. Dia jadi sama dengan 0. Berarti ini berapa nilainya x1?
Min 1 3x 1. dikurang 4. Min 3x 1. Min 3 X1 min 2 X2 sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang X2-nya kita pindah ke kanan ya. Min 3X1 sama dengan 2X2, maka X1 sama dengan, kita kali ini dengan minus sepertiga. Ini juga kali dengan minus sepertiga. Ini kan hilang ya jadinya. Negatif sama negatif ya jadi positif. Yang ini jadi negatif 2/3 X2. Nah, di sini kita mau misalkan yang mau dimisalin X1 atau X2 nih, terserah. Misal di sini saya misalkan X1 itu T. Nah, berarti X2-nya berapa nih? Kalau enggak jangan deh. Misalkan yang X2 itu sama dengan T. Nah, kita masukin ke sini. Dia jadi X1 itu sama dengan min 2/3 T. Nah, ini. Dia jadi minus 2/3 T. Maka vektor eigen dapat dinotasikan kayak gini nih. Kurung X1, X2 dari X1 sama dengan minus 2/3 T, X2 sama dengan T, dengan T adalah semua elemen bilangan real, tapi tidak sama dengan 0, karena syarat vektor eigen itu adalah tidak 0. Nah, ini notasi vektornya, tapi kalau mau yang lebih sederhana, maka vektor eigennya adalah T. Nah, ini koefisien, ini T-nya kita keluarin ya. Jadi X1 min 2/3, X2-nya yaitu 1. Dengan T elemen real dan T, dan ini tidak 0. Nah, kayak gini aja tulisnya. Ini T, ini kan kalau dimasukin T dikali min 2/3 ya sama aja nih, min 2/3 T. T dikali 1 nilainya T. Jadi vektor eigennya tuh adalah ini nih, V sama dengan T min 2/3 1 dengan T elemen real tapi tidak 0. Mau di SS dulu nggak untuk vektor eigen? Soalnya ini masih hangat banget nih. Tempat saya juga baru diajarin tadi. Mau di SS dulu apa enggak? Bang. Mau lanjut atau ada yang mau ditanya ini? Lanjut Kang, lanjut. Lanjut ya. Nah, ini matriks nih. Siapa sih yang nggak suka matriks kan? Tentukan transport dari matriks A yang A ini. Transport dari matriks A itu adalah transport. Nah, saya enaknya gini. Ini kan baris terakhir nih. Baris paling kanan lah.
baris paling kanan itu harus jadi yang paling bawah. Jadi minus 3, minus 5. Terus yang ini tinggal 2 sama 4. Gini. Misal ada K sama dengan 1345. Berarti transfer dari K apa nih? Ini jadi paling bawah. 35. Terus ini jadi di atas 14. Itu ya. Ya, Bang. Kasih ya, Bang. Udah ya, matriks transport ini. Lanjut, tentukan yang B inverse dari matriks A. Misal ada suatu matriks itu, matriks A adalah A, B, C, D, maka A inverse adalah 1 per determinan A dikali D A min C min B. Di sini ada polanya ya. Kalau yang ini tuh kita balik, yang BC itu kita kali dengan negatif. Di sini kan ada A sama dengan 2 min 3 4 min 5. Nah, A inverse-nya 1 per determinan A. Determinan A berapa nih? 2 dikali min 5, yaitu minus 10, dikurang min 3 dikali 4. Min 12. Minus 12. Yaitu minus 10, min sama min? Plus. Plus ya. Plus 12. Berarti min 10 ditambah 12? 2. 2. Nah, 1 per 2. Nah, dan A, D, 2, 5. Kita ubah. Jadi, min 5, hasilnya 2. Yang ini 4 sama min 3, kita kali dengan negatif. Ini jadi minus 4 dan 3. Nah, jadi inverse dari metrik A adalah 1 per 2 min 5 3 min 4 2. Nih. Ada yang ditanyain nggak soal metrik? Kalau nggak ada lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini soal terakhir nih. Yaitu matriks 3 dikali 3. Jadi gini ya. A sama dengan min 1, 0, 3, 1, 2, 2, 2, 4, 0. Kalau nyari determinan dari matriks A kayak gimana nih? Gimana dari A? Yaitu min 1, 0, 3, 1, 2, 2, 2, 4, 0. Kita buat lagi nih. 2 kolom. 2 kolom pertama, yaitu yang min 1, 1, 2, sama 0, 2, 4. Nah,
min 1 dikali 2 berapa? Dikali 0. 0. 0. 0 dikali 2 dikali 0. 2. 0 ya. 0. 3 dikali 1 Ya. dikali 4. 12. Berapa? 12. Nah, kalau dia yang nyerong ke bawah dikurang yang nyerong ke bawah kanan dikurang yang nyerong ke bawah kiri. Nah, yaitu 3 dikali 2 dikali 2. Min 12. 12. 12 ya. 12 min 1 dikali 2 dikali 4. Min 8. Berapa? Negatif 8 ya. Min 1 dikali 2 dikali 4. Terus 0 dikali 1 dikali 0. 0. 0. Berarti ini 12 negatif dikali 12 dia jadi negatif ya 12 ya. Jadi, nah yang 8 dia kan negatif dikali negatif jadi positif 8. Ini 12-nya hilang karena 12 dikurang 12 0 ditambah 8 berarti determinan dari A adalah 8. Tuh. Yang A ini ada yang tanyain nggak? Ya untuk matriks 3 kali 3 nyari determinannya. Enggak, Bang. Cukup, Bang. Kita lanjut. Aman, Bang. Ini yang A ya. Kalau yang B, nah ini ada aturan Charmer. Aturan Charmer. Tentukan X dan Z. Kalau kita tentukan X, berarti determinan dari A1 per determinan dari A. Nyari Y, determinan dari A2 per determinan dari A. Kalau Z, determinan dari A3 dibagi dengan determinan dari A. Apa maksud dari determinan A1, A2, A3? Nah, kan ini matriksnya 3 kali 3 nih. Min 1, 0, 3, 1, 2, 2, sama 2, 4, 0. Nah, di sini ada hasilnya. Yaitu ini hasilnya nih. Kalau kita mau nyari X1 di kolom 1 ini, di matriks A, ini kan kolom 1 nih, harus kita ganti dengan hasilnya tadi nih. Nih. Nah, jadi matriks A1 adalah berapa tadi hasilnya tadi di sini? 0, 1, min 2 ya. 1 min 2. 0, 1, Min 2, Bang. min 2. Nah, selain ini tetap aja yang lain tetap karena kita cuma ngubah di kolom pertama yaitu 0 ini tetap ya 24 3 20. Nah, nyari determinannya tetap sama aja kayak yang ini tadi yaitu dengan cara kita buat nih di sini biar enak. Ini ada batasnya ya. 0, 1, min 2, 0, 24, 3, 20.
dua kolom pertama kita ubah juga di sini, buat juga 0, 1, min 2, 0, 2, 4. Nah, sama aja ya. 0 dikali 2 dikali 0. Berapa hasilnya? 0 bang. 0 bang. 0. Ditambah 0 dikali 2 dikali minus 2. 0 bang. 0 bang. 0 bang. Tambah 0. Ditambah 3 dikali 1 dikali 4. 12 bang. Nah, tambah 12 bang. 12. Negatif 3 dikali 2 dikali minus 2. Minus 12 bang. Ya, 12 minus bang. 12. 0 dikali 2 dikali 4. 0 bang. 0 bang. Tambah 0. Ditambah 0 dikali 1 dikali 0. 0 bang. Nah, 0. Berarti ini hasilnya adalah 12 minus sama minus jadi plus 12, yaitu 24. Maka nilai dari X, yaitu determinan dari matriks A1, ini determinan dari A1 ya, yaitu 24 per determinan dari A. Tadi yang A udah ngitung nih kita. Nih, 8. Dibagi dengan determinan A-nya 8. Berarti nilai X 24 dibagi 8 berapa? 1 bang. 3 ya. Berarti nilai X-nya adalah 3. Sekarang nilai Z-nya, yaitu determinan A3 dibagi dengan determinan A. A3 itu kolom ketiga, ini diubah jadi hasilnya. Nah, yang tadi itu, yang ini nih. Nah, kita ubah jadi ini. Jadi persamaan matriksnya A sama dengan min 1, 1, 2, 0, 2, 4. Nah, ini kita ubah ya. Ini jadi hasilnya 0, 1, min 2. 0, 1, min 2. Ini adalah matriks A3. Determinan dari A3 adalah min 1, 1, 2, 0, 2, 4, 0, 1, min 2, kali dengan min 1, 1, 2, 2 kolom pertama, kita buat lagi 0, 2, 4. Nah, min 1 dikali 2 dikali min 2, hasilnya berapa? Plus 4. 4 bang. Hasilnya 4 ditambah 0 dikali 1 dikali 2, 0 bang. 0. 0 ditambah 0 dikali 1 dikali 4. 0 lagi dikurang 0 dikali 2 dikali 2. 0. 0 ya, karena apapun jadi kali 0, 0. Min 1 dikali 1 dikali 4. 4 bang. Plus 4. Min 4. Negatif 4. 0 dikali 1 dikali min 2. 0. Ditambah 0. Berarti hasilnya adalah ini 4 negatif, ini minus 4. Ya, jadi 4 negatif ketemu negatif jadi positif ya. Iya bang. Ditambah 4, yaitu sama dengan 8. Nah, nilai Z yaitu determinan dari A3 dibagi determinan dari A. Nah, A3-nya kita dapat di determinan A3, yaitu
8. Dan determinan A-nya yang ini tadi berapa hasilnya? 8 bang. 8. 8 ya. Nih. Dibagi dengan determinan A yaitu 8. Maka Z sama dengan 1 8 per bang. 8 yaitu 1. Nah, nilai X-nya X tadi sama dengan 3 dan Z sama dengan 1. Untuk soal nomor 6 ini ada yang ditanyain apa enggak? Aturan Schlemmer. Saya tidak ada bang. Apa udah cukup? Atau kalau yang kurang jelas bisa tanya. Bang, izin bertanya bang. Ini coret-coretannya di share nggak ya bang? Oh, ya untuk coret-coretannya nanti setelah ini bakalan di-share kok. Oke bang, makasih bang. Ya. Jadi ada yang ditanyain lagi apa enggak? Atau udah cukup? Cukup bang. Kayaknya bang. Kalau di sini masih ada yang bingung atau kan coret-coretannya kurang jelas nih, nanti bisa WA atau temui aku aja ya. Ini apa maksudnya kok kayak gini gitu. Siap bang. Ya. Ya bang. Itu bang. Siap. Oke. Berarti udah selesai ya ini matanya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah ngikutin tutorial ini. Semoga nilai UTS kita tahun ini dapat hasil yang baik dibanding tahun yang lalu. Amin. Semoga mengulang. Amin bang. Amin. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih bang. Makasih bang. Makasih bang. Makasih bang. Makasih.